Halo semua, ketemu lagi bareng aku Jihad di channel GPnetic tentunya. Gimana kalian kabarnya? Baik-baik aja kan? Ya, meskipun kita sekarang lagi ada di kondisi pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan dan semangat ya. Di video kali ini, aku mau ngomongin satu topik yang cukup menarik, yaitu kepindahan Valentino Rossi dari Honda ke Yamaha saat dia berada di puncak karirnya. Waktu itu terjadi di tahun 2004. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu ya tentang kepindahan waktu itu. Tapi bagi kalian yang belum tahu, tonton terus videonya ya. Dan pastinya di video kali ini aku akan cerita banyak hal tentang background kenapa Rossi pindah saat itu dan juga bagaimana efeknya untuk sejarah MotoGP. Karena ini termasuk kepindahan yang sangat kontroversial dan sejarah ketika itu. So, stay tune di channel GPnetic ya. Let's find out. Oke semua, seperti yang kita tahu, Valentino Rossi adalah superstar di MotoGP. Dan kalian juga tahu kan, ketika itu, tahun 2003, di musim terakhirnya bersama Honda, dia berada di puncak karirnya loh guys. Nah, apa ya yang ada di pikirannya Valentino Rossi saat itu? Kalau misalnya kita sebagai orang awam, kita bukan pembalap nih ya, kita berpikir bahwa kita udah menang, udah dapatkan segalanya. Udah menang balapan di MotoGP, juara dunia juga udah 3 kali waktu itu ya. Rossi waktu naik ke kelas MotoGP tahun pertamanya ada tahun 2000. Kemudian di tahun yang pertama itu dia belum bisa jadi juara dunia. Dia masih belajar, banyak kesalahan sebagai rookie. Ya biasalah rookie, kayak dia banyak belajar tentang motor, balapan, manajemen dan lain sebagainya. Kemudian di tahun kedua, ketiga, dan keempat, yaitu tepatnya di 2001, yang merupakan itu tahun terakhir dari kategori 500cc di MotoGP, dia berhasil menang dengan Honda. Kemudian di tahun ketiganya, yaitu tahun 2002, yang merupakan sejarah juga bagi perkembangan motor MotoGP, di mana di tahun itu adalah pertama kalinya dikenalkan mesin 4-stroke atau mesin 4 tak di dunia MotoGP. Dan di situ Rossi dengan tim Repsol Honda yang memakai Honda RC211V, dia sangat dominan. Dan dia juga berhasil mendapatkan juara dunia keduanya bareng tim Honda. Ya ketika itu sih masih ada campuran ya, campuran antara beberapa pembalap yang memakai mesin 2 tak atau 2-stroke dan beberapa pembalap yang udah pakai 4-stroke, termasuk Rossi saat itu. Dan ketika itu dia membuat sejarah sebagai juara dunia pertama dengan mesin 4-stroke kapasitas 950cc. Lalu di tahun keempatnya, tahun 2003, Rossi lebih luar biasa loh teman-teman. Di musim 2003 ini, Rossi menang 9 kali balapan. Dan Honda di tahun tersebut sangat dominan loh teman-teman. Bayangin aja, Honda cuma gagal menang 1 kali di seri Catalunya 2003. Yang mana saat itu yang menang adalah si Loris Capirossi yang menunggangi motor Ducati. Dan itu pun dengan catatan, ketika itu Rossi bikin kesalahan loh. Rossi melebar, kemudian Loris Capirossi nyalip dia sehingga dia bisa menang di seri tersebut. Coba bayangin seandainya Rossi waktu itu nggak melakukan kesalahan. Itu udah satu musim 2003 dilibas habis sama motor Honda. Ya selain Valentino yang menang, ada Seti Gibernau yang menang di seri-seri lain. Tapi di tahun 2003 itu Honda sangat dominan, luar biasa. Bayangin, cuman dia kehilangan kemenangan 1 kali loh dalam satu musim. Itu bukan prestasi yang sembarangan kan. Betapa dominannya Honda saat itu. Dan menjelang akhir-akhir musim, itu rumor saat itu kencang sekali beredar bahwa Rossi mau pindah. Rossi mau pindah. Dan kemana? Kebanyakan para jurnalis sudah banyak yang mendapat bahwa dia akan pindah ke Yamaha. Tapi sebelum seri terakhir di Valencia, semua media nggak ada yang berani memberitakan sebelum ada kepastian dari yang bersangkutan tentunya. Tapi saat itu benar-benar banyak yang meragukan teman-teman, karena ya sekarang secara gitu kan, dia udah dapetin apa sih? Udah dapetin banyak di Honda. Dia udah dibesarkan sama Honda ketika pertama kali masuk di kelas MotoGP. Kemudian dia dapatkan juara dunia tahun 2001, 2002, 2003. Semuanya udah didapatkan dan seakan-akan dari luar itu Rossi, wah dia udah dapat segalanya. Tapi kok masih ada aja ya rumor dia mau pindah gitu loh. Ternyata di press conference setelah GP Valencia, Rossi ternyata bilang bahwa dia memang benar-benar di akhir musim, per 31 Desember 2003, dia akan mengakhiri kontraknya dengan Honda dan dia akan pindah tim. Saat itu dia
belum langsung ngomong kalau dia pindah ke Yamaha sih. Nah, di press conference itu Rossi bilang bahwa oke, aku udah menang semuanya, aku udah dapatkan semuanya, tapi yang namanya seorang juara dunia ya teman-teman ya, di pikirannya tuh nggak hanya tentang kemenangan, juara dunia dan sebagainya. Mungkin dia udah dapatkan segalanya, tapi ada kalanya dalam suatu stage kehidupannya atau karirnya, dia itu ingin sesuatu yang berbeda. Dan ini yang dikatakan Rossi saat press conference. Dia bilang bahwa ya, oke, sekarang saatnya aku harus mencari tantangan baru. Mungkin ini sedikit agak crazy dibilang banyak orang, tapi di situ dia kelihatan kalem aja. Dia bilang, oke, let's see what happen in the next year with my new motorbike. Nah, dia bilang gitu. Kelihatannya saat itu aku ketika nonton video pertama kali itu, ini orang kok kayak yakin banget ya. Dan disitulah salah satu motivasi terbesar Rossi pindah tim ke Yamaha di akhir tahun 2003 atau di awal tahun 2004. Nah, itu background dari sisi Valentino Rossi ya. Sekarang yang kedua kita ngomongin background dari sisi Yamaha. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Yamaha itu sangat desperate karena sejak tahun 2002 itu dia nggak menang satu seri pun loh. Ketika di tahun 2003, tadi Agus sempat singgung ya. 2003 Honda melibas semuanya kecuali satu seri, dan satu seri dimenangin oleh Ducati, berarti Yamaha nggak dapat menang kan. Kemenangan terakhir Yamaha itu di tahun 2002. Saat itu dalam satu musim dia cuma dapat 2. Coba bayangin teman-teman, pabrikan sebesar Yamaha yang merupakan salah satu raksasa selain Honda ya, itu cuma menang 2 seri di tahun 2002. Dan 2003 dia nggak menang sama sekali. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian jadi bosnya Yamaha, betapa desperate-nya mereka, sehingga mereka melakukan perombakan secara besar-besaran di tahun 2003. Perombakan besar-besaran itu dengan tujuan di ulang tahun yang ke-50, Yamaha berambisi dengan sangat keras untuk mengembalikan kemenangannya, mengembalikan kejayaannya, dan dia berambisi untuk mendapatkan juara dunia lagi loh. Nah, visi ini diwujudkan oleh Yamaha dengan dia merekrut si Masao Furusawa. Dia adalah salah satu teknisi terhebatnya Yamaha. Dan Masao Furusawa ini ditunjuk sebagai Technical Chief of Yamaha Racing. Di situ dia mengemban tugas yang sangat berat untuk project Yamaha kembali menjadi juara dunia dengan target tahun 2005. Itu projectnya dimulai tahun 2003 ya. Nah, 2003 memang belum ada hasil, ya kita maklumi lah karena mereka Yamaha memulai proyeknya baru di tahun itu, sehingga kalau misalnya belum ada hasil juga nggak masalah lah, kan targetnya juga tahun 2005 gitu kan. Oleh karena itu ketika di tahun 2003 mereka mencoba untuk approach ke Valentino Rossi yang saat itu superstar, 24 tahun, udah dapatkan 3 kali juara dunia MotoGP. Tentunya secara kualitas nggak ada yang bisa meragukan kualitas sekaliber Valentino Rossi. Dia calon superstar, udah muda dapat banyak gelar dan lain sebagainya. Gak ada yang bisa mengkhianatinya. Dan disinilah Yamaha melihat peluang bahwa dia mau merekrut satu pembalap superstar yang akan membantu mewujudkan ambisinya menjadi juara dunia lagi di tahun 2005. Yamaha didirikan tahun 1955 dan ketika ulang tahun yang ke-50, mereka mau memberikan kado spesial, yaitu kembali ke masa kejayaannya. Bener gak? Oleh karena itu, si Yamaha sangat menginginkan Valentino Rossi. Dia melakukan banyak approach ke Valentino Rossi, mencoba meyakinkan bahwa mereka sudah beda loh. Mereka bukan Yamaha yang sangat lambat, bukan Yamaha yang gampang dikalahkan oleh Honda, Ducati, dan lain sebagainya. Mereka adalah pabrikan besar, salah satu pabrikan terbesar selain Honda di dunia ya. Dan mereka nggak mau kehilangan gengsi itu teman-teman. Sehingga di akhir 2003 ketika Rossi mengumumkan berpisah dengan Honda, pastinya mereka sangat senang dan sangat yakin dengan proyeknya akan bisa terwujud. Itu ternyata lebih cepat setahun malah. Ketika tahun pertama Rossi ke Yamaha, tahun 2004, dia langsung dapatkan kemenangan pertama di sirkuit Welcome di Afrika Selatan yang merupakan balapan pembuka tahun 2004. Coba bayangin teman-teman, balapan pertama pakai motor baru, pabrikan baru, itu dia langsung menang. Terus di tahun pertama, di tahun 2004 saat itu juga dia langsung menang. Luar biasa kan? Luar biasa, bener-bener waktu itu tuh bener-bener perpindahan yang dibilang orang salah satu yang paling hebat dalam sejarah MotoGP. Salah satu terhebat. Dan itu aku sebagai pecinta MotoGP sejak lama ya.
itu menjadi saksi kehebatannya Valentino Rossi dan Yamaha. Dan itu merupakan hal yang bagus bagi semua fans MotoGP di dunia. Nah, sebenarnya sih masih banyak yang perlu aku bahas ya, karena ada satu buku karangannya Valentino Rossi yang berjudul If I Had Never Tried It. Nah, di situ dia cerita kalau seandainya aku nggak melakukan perpindahan dari Honda ke Yamaha, apa yang terjadi. Di situ dia cerita detail banget tentang cerita-cerita yang nggak diungkapkan Valentino Rossi ke publik, dan di situ banyak cerita menarik loh teman-teman. Berikutnya aku akan bikin video khusus untuk mengupas isi buku If I Had Never Tried It karangannya si Valentino Rossi. Kira-kira kalian setuju nggak teman-teman ya? Kalau kalian setuju, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Nanti kita bikin videonya. Ya sekarang sih kita gampang ya ketika melihat atau flashback ke masa lalu. Oke lah, Rossi membuat perpindahan atau membuat keputusan yang sangat tepat ketika pindah ke Yamaha. Tapi coba kita posisikan diri kita menjadi pemirsa atau fans MotoGP di tahun itu yang benar-benar dibuat bingung dan bertanya-tanya, kenapa sih Rossi pindah di situasi yang dia berada di puncak karirnya? Nah, semoga dengan video kali ini kalian yang belum tahu menjadi tahu, dan kalian semakin banyak ilmunya tentang dunia MotoGP yang kita cintai. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk support channel JBnetic ya. Dan see you later.